Hewan dan orang Jawa itu sangat dekat. Dan bahkan orang Jawa menggunakan hewan untuk metafora, untuk melambangkan dalam bentuk lain seseorang atau kejadian tertentu, mengibaratkan hewan. Dan banyak hewan-hewan yang dipakai oleh orang Jawa untuk memetaforkan, menganalogikan sesuatu. Apa saja? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Orang Jawa itu dulunya dekat dengan hewan. Mengapa? Karena hidupnya kan di alam, lingkungan sekitarnya banyak hewan. Dan orang Jawa tidak lepas dari kehidupan hewan di sekitarnya. Sehingga hewan dipakai sebagai analogi, mengibaratkan, mengumpamakan sesuatu. Yang pertama, gajah. Berarti orang Jawa dulunya banyak gajah itu di lingkungannya. Sehingga gajah dipakai sebagai analogi ibarat. Biasanya gajah dipakai untuk mengibaratkan orang gemuk. Weh, gedene sak gajah. Oh, besarnya seperti gajah. Itu artinya orangnya gede, gemuk. Itu gedene sak gajah. Aduh, omae meriah sak gajah. Oleh-oleh sak gajah. Pokok gajah itu bagi orang Jawa melambangkan banyak. Pernah gitu ya? Wow, wonge lo sak gede gajah. Orangnya lo sebesar gajah. Gajah itu analogi untuk orang gemuk, orang besar. Hewan kedua, kancil. Nah, kancil itu diibaratkan orang yang lincah ke sana kemari, yang susah untuk dipegang. Karena saking lincahnya, bocah lo koyok kancil ya. Bocah itu seperti kancil dan juga dianalogikan untuk orang yang suka ngakali. Wes pokok utek itu koyok kancil, udah otaknya itu loh seperti kancil. Jadi dia punya akal, kecerdikan tertentu. Hewan kedua adalah kancil. Hewan ketiga, banteng. Nah, banteng ini melambangkan kekuatan ya. Wonge koyok banteng ketaton, orangnya seperti banteng yang terluka. Nah, jadi banteng itu dilambangkan orang yang berusaha keras untuk melawan sesuatu. Banteng ketaton artinya banteng yang terluka sehingga dia marah. Itu wonge koyok banteng ketaton. Yang keempat ular atau ulo. Ulo dipakai untuk sesuatu yang negatif. Ojo semrawung ambek kui iku ulo. Jangan bergaul dengan orang itu ular. Ular itu artinya orang yang mudah mendekat tapi ngakali. Mudah mendekat tapi ada cara lain untuk menegatifkan seseorang. Jadi ulo itu negatif banget. Orang kalau disebut ulo itu marah. Itulah di bahasa Jawa ada ulo atau ular. Nah, yang kelima adalah cacing. Cacing dipakai oleh orang Jawa untuk analogi kurus. Bocah lo sak cacing, anaknya lo seperti cacing, badannya lo koyok cacing. Artinya kurus. Ya. Kurus. Cacing itu dilambangkan orang yang kurus. Nah, yang keenam adalah lowo. Lowo itu kelelawar. Biasanya dipakai untuk menganalogikan, mengibaratkan orang yang tidak pernah tidur malam itu, melek terus, begadang terus. Itu lowo. Oh, koyok lowo aja ora pernah turu. Kok seperti kelelawar tidak pernah tidur. Lowo itu artinya kelelawar itu artinya dia tidak biasa tidur malam. Tidurnya ya pagi sama siang begitu. Kalau malam melek itu lowo. Ya. Nah, yang ketujuh itu wedhus. Ya. Wedhus itu untuk dua makna. Makna pertama orang yang
nakal, ya, orang yang nakal itu biasanya wedhus itu, kambing itu. Artinya itu orang yang nakal, ngakali itu wedhus. Nah, yang kedua bau. Ambune lo kayak wedhus. Baunya lo seperti kambing, artinya bau badan yang tidak pernah mandi berapa hari begitu dilambangkan untuk wedhus, ya. Nah, yang kedelapan anjing. Anjing itu hewan yang dipakai untuk menganalogikan umpatan, ya, jelek. Anjing, ya, anjing itu mengumpat, jelek. Di mata orang Jawa anjing itu dijelek. Kalau orang dikatakan anjing itu dia pasti akan marah, ya. Anjing itu umpatan spesifik orang Jawa kait dengan kelakuan yang negatif terhadap orang lain. Itu biasanya menggunakan kata anjing. Nah, yang kesembilan tengu. Tengu itu untuk sesuatu yang kecil. Wes jan barangnya kayak tengu angel ditemokno. Waduh, barangnya seperti tengu, susah ditemukan. Tengu itu untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil, dianalogikan dengan tengu. Tengu itu hewan yang kecil, yang kadang tidak terlihat tapi gatel. Nah, tengu itu dipakai untuk mengistilahkan sesuatu yang kecil. Kemudian 10, kokok beluk. Kokok beluk ini burung hantu. Kokok beluk itu diibaratkan orang yang wajahnya itu bedaknya terlalu putih. Jadi beluk, ya, beluk. Waduh, wajahnya beluk banget. Beluk itu bedak yang terlalu tebal sehingga lucu dilihat. Itu kokok beluk. Ya, jadi hati-hati ketika kita bedaan pakai apa terlalu putih itu disebut kokok beluk atau beluk. Kemudian yang ke-11 emprit. Emprit itu sesuatu yang kecil. Burung emprit itu dianalogikan sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan. Itu emprit itu, arek itu si emprit. Anak itu masih kecil. Itu masalah emprit. Emprit itu masalah yang sangat kecil. Jadi emprit itu dilambangkan sesuatu yang kecil. Beda dengan tengu. Kalau tengu itu sesuatu yang sangat kecil, yang susah untuk dilihat. Jadi emprit itu bandingannya dengan gajah, ya, besar dan kecil. Kemudian 12 perenjak. Wong iku lho koyok perenjak nek ngomong. Jadi perenjak itu dianalogikan, diibaratkan, diumpamakan orang yang banyak ngomong. Cerewet, nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Itu namanya perenjak. Jadi manuk perenjak itu, jadi kalau ada perempuan atau laki-laki yang ngomong terus, temannya menyela nggak bisa ngomong terus, itu dianalogikan perenjak, burung perenjak. Ya, kemudian 13 ular. Ular itu ulat. Nah, orang menggunakan kata ular untuk lambat. Wah, melakune kayak ular. Pelan gitu. Apa garapannya itu kayak ular. Ular itu pelan. Jadi ular atau ulat itu dianalogikan sesuatu yang lambat. Yang bagi orang normal tidak bisa. Dia sangat lambat, begitu lambat. Itu ular. Selanjutnya yang ke-14, macan. Wong itu loh kayak macan. Macan itu berani, kekar, sesuatu yang melambangkan keberanian, ya. Urip itu ya kayak macan, wani, berani. Hidup itu ya seperti macan, harus berani. Macan itu sesuatu yang berani, tegas, dan puas begitu, ya. Itu macan. Nah, yang terakhir ke-15, entung. Uang nggak kayak entung. Entung itu sesuatu yang lambat, sesuatu yang bodoh, sesuatu yang susah diajak ngomong karena bodohnya itu karena lambat mikir. Uang kayak entung itu mudah karena gembur dia, ya. Jadi
belum kuat ya, nggak punya lapisan kulit. Entung itu kepompong. Jadi entung itu bahasa Indonesianya kepompong. Nah, kepompong itu sangat empuk. Jadi kepompong atau entung itu bagi orang Jawa dianggap sebagai orang yang belum kuat mikirnya. Kayak entung nih gitu ya, seperti entung ini. Nah, itulah 15 hewan yang dipakai oleh orang Jawa untuk menganalogikan sesuatu. Aneh ya? Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.